Hari ini kita akan berdoa dengan tuntunan dari Mazmur pasal 45. Mazmur yang dinyanyikan pada hari pernikahan seorang raja. Mazmur yang antara lain berisi puji-pujian kepada sang raja, tetapi juga sekaligus puji-pujian kepada Allah yang adalah sumber kekuasaan dan keharuman nama dari sang raja. Di dalam ayat 7-9, pemazmur setidaknya menyebutkan 3 alasan mengapa Allah patut dipuji, yaitu yang pertama, karena kedaulatannya tetap untuk selama-lamanya. Karena Allah adalah pribadi yang berdaulat, itu sebabnya orang yang bersandar kepada Allah, hidupnya akan kokoh dan tidak goncang oleh keadaan yang bagaimanapun juga. Hal tersebut diutarakan oleh pemazmur di ayat 7 sebagai berikut. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Artinya, menghadapi situasi yang sesukar apapun, kita tidak perlu merasa khawatir. Karena Tuhan yang berdaulat yang akan menopang hidup kita. Yang kedua, karena keadilannya tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Allah adalah pribadi yang adil. Itu sebabnya ia mengasihi orang yang bersikap adil dan memberkatinya dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Hal tersebut diutarakan oleh pemazmur di ayat 8 seperti demikian. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dengan kata lain, keadilan Allah menjamin bahwa di segala keadaan kita, umatnya, dapat hidup dengan penuh sukacita. Yang ketiga, karena kemuliaannya harum semerbak untuk selama-lamanya. Allah yang mulia itu bersedia melimpahkan berbagai berkat-Nya kepada orang yang dikasihinya, sehingga mereka pun akan dikenal sebagai pribadi yang semerbak harum dengan kebahagiaan. Hal itu diutarakan oleh pemazmur di ayat 9 seperti berikut. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Seperti harumnya rempah-rempah, demikianlah Tuhan yang limpah dengan kemuliaan itu akan mengharumkan nama orang yang berkenan kepadanya. Dengan mempercayai kedaulatan, keadilan dan kemuliaan Tuhan,
Mari kita datang memuji dan menaikkan doa-doa kita kepadanya. Di dalam kedaulatannya ia sanggup melakukan segala perkara. Di dalam keadilannya ia akan melindungi dan membela kita, umatnya. Di dalam kemuliaannya ia akan melimpahkan berkat dan kebahagiaan dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita percaya bahwa iman dan pengharapan kita kepada Allah, yaitu yang kita ungkapkan di dalam dan melalui Yesus Kristus, Tuhan kita, tidak akan sia-sia. Mazmur pasal 45 ayat 7-9. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Kami memuji-muji Engkau ya Tuhan, sebab kedaulatanmu tetap untuk selama-lamanya.
sehingga orang yang bersandar padamu pun akan hidup dalam keadaan yang teguh, kokoh, dan tidak akan goncang. Apapun yang menerpa, badai yang sebesar apapun yang datang menghadang, kami percaya kalau kami bersandar kepada Tuhan yang kedaulatannya tetap untuk selama-lamanya, maka hidup kami pun akan tetap untuk seterusnya. Dan Tuhan, Engkau yang menjamin itu, karena sesungguhnya tangan-Mu tidak pernah mengenal lelah, tangan-Mu kuat dan tidak pernah letih lesu. Kalau Tuhan yang menopang hidup kami sungguh dalam keadaan yang aman dan sejahtera. Tuhan Yesus, pribadi yang berdaulat dan berkuasa dan tidak mengenal kemustahilan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan masa depan hidup ini. Tuhan Yesus, dengar doa kami. Saudara-saudari, mari kita menyerahkan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan Yesus, yang berdaulat dan kuasanya tidak pernah berubah untuk selama-lamanya itu. Mari kita berdoa. Dan tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran. Tuhan Yesus, Engkau benar, dan kebenaran-Mu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Firman-Mu benar, janji-Mu dapat diandalkan. Semua yang ada sekitar kami akan berubah, tetapi janji-Mu yang benar tidak akan berubah untuk selama-lamanya. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tetap dan tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Karena itu berbahagialah orang yang bersandar pada firman-Mu. Dan Engkau sendiri dalam firman-Mu berjanji bahwa Engkau akan menyertai kami dengan kesetiaan-Mu yang bersifat turun-temurun itu. Tuhan Yesus, genapi janji firman-Mu. Sertai dan tuntunlah hidup kami di jalan-Mu yang benar itu. Saudara-saudari, mari kita mohon agar Tuhan Yesus menyertai hidup kita dan menuntun kita sesuai dengan firman kebenarannya. Mari kita berdoa.
mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Tuhan Yesus, Engkau adil dan keadilan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Sehingga karena itu Engkau juga akan mencintai orang yang berlaku adil. Dan Engkau juga akan membela orang yang membenci kefasikan. Tuhan Yesus, batu karang yang teguh, tempat perlindungan kami. Lindungilah kami dan jagalah kami. Tuhan Yesus, kota benteng kubu pertahanan umat-Nya. Belalah hidup kami dengan keadilan-Mu. Di tengah keadaan yang bengkok, Tuhan lindungi dan belalah hidup kami. Di tengah mara bahaya, Tuhan lindungi dan belalah kami. Tuhan Yesus, kepadamu kami berlindung. Saudara-saudari, dengan merendahkan diri mari kita mohon agar Tuhan Yesus melindungi dan membela kita dengan keadilannya hari demi hari. Mari kita berdoa. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Tuhan Yesus, Engkau baik. Kebaikan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Engkau bersedia memberikan kepada kami sukacita yang berlimpah-limpah, bagaikan minyak yang mengurapi kepala kami dan semerbak harum adanya. Kebaikan-Mu tidak pernah berubah karena sesungguhnya Engkau adalah gembala yang baik. Dalam kebaikan-Mu Engkau rela menyerahkan nyawa-Mu bagi kawanan domba-Mu. Ya gembala yang baik yang memelihara kawanan dombanya. Kepadamu kami menyerahkan segala beban dan kekhawatiran dalam hidup ini. Kalau Tuhan yang memelihara hidup kami tidak perlu takut dan khawatir akan masa depan kami. Karena di dalam Engkau ada jaminan yang pasti. Tuhan Yesus yang baik, peliharalah hidup kami. Saudara-saudari, mari kita menyerahkan semua kekhawatiran dalam hati kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Karena sesungguhnya Dialah yang memelihara hidup kita dengan kesetiaannya. Mari kita berdoa.
segala pakaianmu berbau murga, haru, dan cendana. Tuhan Yesus, Engkau yang bersedia memberkati umat-Mu dengan segala kebaikan-Mu, sehingga hidup kami akan semerbak harum, dikenal sebagai pribadi yang mengalami kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah. Bukan karena kami baik, bukan karena kami pantas, bukan karena kami berhak, tetapi semua itu karena kebaikan-Mu yang limpah dalam hidup kami. Bukan karena kami yang berhak Tuhan, bukan. Tetapi hanya karena anugerah-Mu yang begitu besar bagi hidup kami. Dalam anugerah-Mu Engkau bersedia melimpahkan semua kebaikan itu bagi kami yang sesungguhnya tidak layak untuk mengalaminya. Tuhan Yesus yang baik, yang limpah dengan anugerah. Dengar doa kami, dengar kerinduan hati kami. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan semua harapan dalam jiwa kami. Tuhan Yesus, dengar doa kami. Saudara-saudari, mari kita menyerahkan semua harapan dalam hati kita ke dalam tangan Tuhan Yesus yang bersedia melimpahi umat-Nya dengan segala berkat-Nya itu. Mari kita berdoa. Dari istana gading permainan kecapi menyukakan Engkau. Tuhan Yesus, sumber sukacita yang berlimpah-limpah. Engkaulah yang melimpahi umat-Mu dan memenuhi hidup mereka dengan kebahagiaan yang tidak pernah surut. Di dalam Engkau ada berkat kebahagiaan yang tidak akan pernah berakhir. Karena kalau kami mencari kebahagiaan di dunia, kami tidak akan mendapatkannya. Sesungguhnya kebahagiaan hanya ada padamu ya Tuhan Yesus. Engkaulah sumber kebahagiaan yang sejati. Karena di dalam Engkau kami mengalami perdamaian dengan Allah Bapa. Oleh pengorbanan-Mu kami mengalami pembaruan. Hidup kami yang lama dihapuskan. Dan kami dapat menatap masa depan yang baru. Yang limpah dengan sukacita dan kebahagiaan itu. Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Berkatilah hidup kami, karena Engkau sedang berjanji untuk melakukannya. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan permohonan ini. Saudara-saudari, mari kita dengan iman dan kerendahan hati memohon agar Tuhan Yesus memberkati rumah tangga kita, memberkati pekerjaan, usaha, keuangan atau studi kita, memberkati kesehatan kita, dan memberkati orang-orang yang kita ingin doakan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, Engkau adalah pribadi yang layak untuk dipuji dan disembah. Karena kedaulatanmu tetap untuk selama-lamanya. Dalam kedaulatanmu Engkau sanggup melakukan segala perkara. Dan sungguh tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Tiada yang sukar bagi dirimu ya Tuhan. Karena itu apapun yang Kau rencanakan pasti akan terwujud tepat pada waktunya. Sesuai dengan rencanamu yang indah dan sempurna itu. Tuhan Yesus, Engkau adalah pribadi yang adil dan yang tidak akan membiarkan ketidakadilan merajalela. Engkau mengasihi orang yang adil, Engkau mengasihi orang yang hidup dalam kebenaran. Karena sesungguhnya Engkau benar, firman-Mu benar, janji-Mu benar. Karena itu Tuhan Yesus, orang yang bersandar kepada keadilan dan kebenaran-Mu tidak akan pernah dikecewakan. Apa yang Kau firmankan pasti akan terjadi tepat pada waktunya. Tuhan Yesus, Engkau adalah pribadi yang mulia. Kemuliaan-Mu memenuhi seluruh alam semesta. Sungguh Engkau indah, rencana-Mu indah, pikiran-Mu indah, maksud-Mu indah bagi kami. Tuhan Yesus yang mulia, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh hidup ini. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan masa depan kami dengan merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dengar doa dari anak-anak-Mu. Semua kerinduan hati mereka, pergumulan hidup mereka, Engkau sangat mengetahuinya. Dan bukan hanya Engkau faham, tetapi Engkau juga bersedia bertindak menolong mereka. Bukankah Engkau sendiri yang berkata bahwa Engkau adalah gembala yang baik? Gembala yang rela menyerahkan nyawanya bagi kawanan dombanya karena kasih-Nya yang begitu besar. Kami percaya kasih-Mu ya Tuhan Yesus, kami percayakan kasih-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan semua doa dan permohonan kami. Engkau mendengar pergumulan hidup kami masing-masing. Dan ulurkan tangan-Mu yang menolong, ulurkan tangan-Mu yang membuka jalan, ulurkan tangan-Mu yang menopang dan memulihkan. Ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan, ulurkan tangan-Mu yang membuka pintu segala berkat itu. Ya Tuhan Yesus, tuntun dan sertailah anak-anak-Mu. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tolong negeri kami. Berkatilah negeri kami. Berkatilah Indonesia dengan kebahagiaan yang sejati. Yaitu mengenal bahwa Yesus Juru Selamat dan Tuhan yang benar. Oleh karena itu pakailah gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Beri saksi-Mu yang hidup dimanapun kami berada. Sehingga kami dapat menjadi terang di tengah kegelapan. Dan membawa banyak orang kepada jalan kebenaran untuk mengenal bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Dan hanya di dalam Tuhan Yesus ada jaminan hidup yang kekal. Tuhan Yesus, dengar doa kami. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke daerah. Penuhi hati mereka dengan takut akan Allah sehingga mereka dapat melakukan tugas dan kewajiban mereka sebagaimana seharusnya. Pakailah aparat keamanan TNI Polri untuk menjaga ketertiban atas negeri ini. Tuhan, sekali lagi, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan semua harapan dalam jiwa kami. Kami percaya harapan yang kami naikkan di dalam nama di atas segala nama. Nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, tidak akan sia-sia. Karena kami percaya janji-Mu ya dan amin. Firman-Mu itu benar adanya. Apa yang Kau janjikan pasti akan Engkau wujudkan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus yang baik, Juru Selamat satu-satunya. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan semua doa yang telah kami panjatkan. Dengan percaya di dalam Engkau ada jawaban yang datang tepat pada waktunya. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami mengangkat doa. Amin.